kasih pada kawan-kawan media elektronik cetak online. Ya, pada hari ini kita akan melakukan konferensi pers. Ini ada Iswan Abdullah daripada Direktur Eksekutif yang Cashwatch, dan juga saya sendiri. Intinya ada beberapa hal yang kita sampaikan. Yang pertama adalah berkenaan dengan Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Tentu KSPI dan Buruh Indonesia menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena keputusan pemerintah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H mengatakan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Karena itu pemerintah berkewajiban untuk menyediakan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Itu dasarnya. Jadi kenaikan iuran secara sepihak itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H. Ada beberapa alasan lain mengapa KSPI menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Yang pertama, tadi saya sudah sebutkan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H. Negara berkewajiban, itu dibilang jelas, negara berkewajiban menyediakan jaminan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan. Yang kedua, bertentangan, jadi Perpres nomor 64 itu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Ini nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Di mana bertentangannya? Bertentangannya adalah bahwa BPJS, baik BPJS Kesehatan atau BPJS Naker Tenaga Kerja, adalah badan hukum publik. Itu jelas dalam Undang-Undang BPJS disampaikan. BPJS adalah badan hukum publik, bukan BUMN. Kalau dia BUMN, dulu ada Askes, ada Jam Sostek, ada Asabri, ya, ada Taspen. Kalau dia BUMN, setiap kenaikan iuran ataupun kebijakan-kebijakan lainnya, pemerintah sepihak boleh memutuskan, karena dia BUMN. Pemegang saham utamanya adalah pemerintah. Tetapi semenjak ada Undang-Undang BPJS nomor 24 tahun 2011, BPJS itu termasuk BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik. Siapa pemilik BPJS? Pemilik BPJS jelas, yang mengiur. Siapa yang mengiur? Yang mengiur ada 4. 1, pemerintah, yaitu di dalam yang disebut PBI, bentuknya PBI, penerima bantuan iuran. 2, pengusaha, bayar iurannya 4% dari upah per bulan. 3, buruh. Jadi pemilik BPJS itu buruh. Pengusaha 4% bayar dari upah per bulan. Kalau buruh 1% dari upah per bulan. Dan yang keempat adalah masyarakat mandiri yang bayar mandiri itu. Jadi pemilik BPJS ada 4: pemerintah, pengusaha, buruh, dan masyarakat mandiri. Dengan demikian, setiap kenaikan iuran ataupun
kebijakan perubahan kebijakan lain, dia harus persetujuan pemilih yang 4 unsur ini. Nah, tapi kan nggak mungkin pemerintah atau BPJS bertemu langsung dengan 4 unsur. Kalau unsur pertama pemerintah udah jelas. Nah, yang 3 unsur yang lain, pengusaha, buruh, dan masyarakat mandiri, dia diwakilkan oleh DPR. Dengan demikian, setiap kenaikan iuran BPJS wajib mendapat persetujuan DPR. Itulah kenapa Perpres nomor berapa yang dibatalkan itu? 82 ya? Nomor 82 ya sebelumnya oleh MA. Karena nggak ada persetujuan DPR, tidak ada persetujuan 75, nomor 75, 3 unsur itu, pengusaha, buruh, dan masyarakatnya. Dengan demikian Perpres nomor 64 ini batal demi hukum. Ya, bertentangan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011. Yang ketiga, bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung sudah memutuskan terhadap pembatalan Perpres yang sebelumnya. Dan ini kan diulang kembali di dalam Perpres nomor 64. Artinya pemerintah melawan keputusan daripada Mahkamah Agung. Itu tidak dibenarkan dalam tata urutan perundang-undangan kita, hukum tata negara. Oleh karena itu KSPI meminta dengan dasar-dasar 3 alasan tadi, melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H, melanggar Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, dan yang ketiga melanggar keputusan Mahkamah Agung. KSPI akan mengambil langkah, 1, mengajukan ulang gugatan judicial review atau uji materi Perpres nomor 62 tersebut ke MA. Mungkin setelah Lebaran, ya, setelah Lebaran. Karena kami ini banyak kerjaan, ada hal-hal yang serius sudah lurah PHK dan sebagainya juga menjadi perhatian kami. Jadi itu ya, akan mengajukan judicial review ke MA. Yang kedua, akan meminta DPR memanggil, khususnya Komisi 9, memanggil Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan, memanggil Menteri Kesehatan dan Direksi BPJS Kesehatan, bahwa Menteri Kesehatan dan Direksi BPJS Kesehatan melanggar kesepakatan yang sudah ada dilakukan waktu itu dengan Komisi 9 tentang kesimpulan CRDP mereka yang sebelumnya tidak akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan khususnya kelas 3. Jadi DPR harus panggil lagi. Mengapa pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Direksi BPJS Kesehatan, kalau perlu CQ Menteri Keuangan, melanggar kesepakatan hasil rapat DPR dan pemerintah beberapa waktu yang lalu. Itu langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga, tentu kami akan melakukan kampanye virtual ya. Apakah bentuknya petisi, apakah bentuknya class action, atau tidak menutup kemungkinan bila mana tidak didengar pemerintah ada aksi demonstrasi, tapi dimulai dengan kampanye virtual. Kampanye virtual itu ya di sosial media, ya, nanti penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS, kemudian juga memasang spanduk-spanduk di tempat-tempat strategis menolak kenaikan iuran BPJS. Bisa juga melakukan petisi melalui media sosial, dan tidak menutup kemungkinan akan dipertimbangkan aksi massa. Ya, walaupun di tengah pandemi corona ini kita coba lihat, akan kita pertimbangkan dengan tetap memenuhi prosedur physical distancing, kita akan melakukan aksi massa. Saya rasa itu saja, dan tentu harapan terakhir Pak Presiden Jokowi membatalkan Perpres ini. Ya, membatalkan Perpres ini di tengah pandemi corona. Daya beli masyarakat, daya beli buruh sudah terpuruk. Di tengah pandemi corona, PHK jutaan orang, bukan lagi ratusan ribu, jutaan orang akan terjadi PHK di mana.
daya beli terpukul, PHK besar-besaran, dan masyarakat terancam nyawanya dengan penyebaran COVID-19 yang belum bisa tertanggulangi dengan baik, walaupun sudah ada upaya-upaya dari pemerintah. Saya pikir itu. Sedangkan yang kedua, kami juga hanya informasi bahwa surat edaran Menaker tentang THR sudah resmi didaftarkan di PT UN. Nomor register Pak saya, nomor registernya ada. Di situ kami menuntut PT UN dan juga MA nanti Mahkamah Agung hari Senin kita masukkan. Senin kita akan masukkan gugatan meminta PT UN dan Mahkamah Agung membatalkan surat edaran Menaker tentang THR karena bertentangan dengan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Di situ dikatakan setiap perusahaan wajib membayar THR setelah jatuh tempo paling lambat H-7. Masa kerja di atas 1 tahun, 1 bulan upah minimal, di bawah 1 tahun masa kerjanya proporsional dibayar THR-nya. Bila mana tidak membayar THR sampai dengan jatuh tempo H-7, ada denda 5%. Itu jelas. Bagaimana kalau dalam kondisi COVID-19 perusahaan merugi? Ya jangan lisan, buktikan dengan audit. Jadi itu audit, bukan hanya lisan-lisan, tapi kan SE Menaker membuka ruang. Perusahaan boleh membayar tidak sesuai PP 78. Hanya dengan lisan menyatakan rugi, nggak bisa. Dia harus diaudit 1 tahun sebelumnya, dan kalau nggak ada auditnya adalah laporan pembukuan tahun berjalan. Faktanya kan di Dosan, di Yogyakarta, di Sukabumi, setelah di demo baru bayar 100%. Berarti kan bohong kalau perusahaan menyatakan tidak mampu. Mudah-mudahan dengan masuknya terregister surat gugatan KSPI ke PT UN dan Mahkamah Agung pada hari Senin, semua perusahaan mengabaikan dan semua serikat buruh atau buruh mengabaikan surat edaran Menaker tersebut, tapi memakai dasar PP nomor 78 tahun 2015. Saya pikir demikian yang akan dilanjutkan oleh Saudara Iswan dan kawan-kawan Jam Keswat. Iswan adalah Direktur Eksekutif dari Jam Keswat. Terima kasih.